Berikut disajikan beberapa contoh terkait dengan sifat-sifat notasi sigma yang sudah dibahas pada video pembelajaran sebelumnya. Langsung saja contoh yang pertama, tentukan nilai dari sigma 9i-8. I-nya dimulai dari 1 sampai 25. Oke, nilainya bagaimana? Hasilnya berapa? Kita tulis ulang dulu ya. Sigma 9i-8, I-nya dimulai dari 1 sampai 25. Maka gunakan sifat yang terdapat operasi penjumlahan atau pengurangan, yaitu dengan dipecah menjadi sigma 9i, I-nya dimulai dari 1 sampai 25, tanda hubungnya minus, dari sigma 8, I dimulai dari 1 sampai 25. Oke, kita jabarkan. Sigma 9i bisa kita ubah menjadi konstantanya dikeluarkan, yaitu 9 dikali sigma I dimulai dari 1 sampai 25 dikurangi dengan, masih utuh ya, sigma 8 I dari 1 sampai 25. Oke, tinggal kita jabarkan. 9-nya masih utuh. Sigma I dari 1 sampai 25 bisa kita tulis 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya sampai 25 dikurangi dengan, nah ini sifat yang pertama, batas bawahnya 1, maka hasilnya batas atas kalikan konstanta, yaitu 25 kali 8. Oke lah, bagaimana cara menentukan deret bilangan dari 1 sampai 25? Nah, deret tersebut merupakan deret aritmatika karena punya beda, yaitu 1. Karena di situ suatu deret, maka harus mencari jumlah suku ke n-nya. Nah, jumlah suku ke n deret aritmatika rumusnya apa? Masih ingat? Jumlah suku ke n, yaitu Sn sama dengan n per 2 kali A plus UN. Nah, di sini n-nya yaitu banyaknya suku dari 1 sampai 25, berarti ada 25 suku per 2, dengan A-nya adalah 1, kemudian UN-nya atau suku terakhirnya adalah 25. Maka kita peroleh 25 per 2 dikali 26. Nah, bisa dicoret, maka menghasilkan 325. Nah, kita sudah mendapatkan hasil deret dari 1 sampai 25, yaitu 325. Maka bisa kita tulis 9 kali 325 dikurangi dengan 25 kali 8, yaitu 200, sama dengan 9 kali 325 itu adalah 2925 dikurangi 200, maka hasilnya adalah 2725. Nah, ini contoh yang pertama. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Sederhanakan bentuk notasi sigma dari sigma 8i plus 5, I dari 1 sampai 4 plus sigma 2i plus 3, I dari 3 sampai 6. Bentuk sederhananya seperti apa? Kita tulis terlebih dahulu sebelum kita menyelesaikannya supaya lebih mudah menjabarkannya. Sigma 8i plus 5, I dari 1 sampai 4 ditambah dengan sigma 2i plus 3, I dari 3 sampai 6. Nah, karena di sini rumus fungsinya berbeda dan batasnya juga berbeda, maka langkah pertama kita ubah batasnya terlebih dahulu biar sama. Kita samakan dengan bentuk yang pertama, sigma 8i plus 5, I dari 1 sampai 4-nya masih utuh. Yang kita ubah yang kedua ini, supaya menjadi batas bawahnya 1, maka I-nya 3 dikurangi 2, maka batas atasnya juga dikurangi 2, 6 dikurangi 2. Karena atas dikurangi 2, maka I-nya ditambah 2 menjadi 2 kali I plus 2
plus 3. Maka yang pertama ini masih utuh ya, kita tulis ulang 8i plus 5. I-nya dimulai dari 1 sampai 4 plus, nah sigma batas bawahnya menjadi 1, batas atasnya menjadi 4, sudah sama batasnya. Hasilnya fungsinya 2i plus 4 plus 3. Oke, kita selesaikan. Yang pertama ini masih sama ya, kita tulis ulang saja. Sigma 8i plus 5, I-nya dimulai dari 1 sampai 4, ditambah dengan sigma, nah 2i plus 4 plus 3 menjadi 2i plus 7. I-nya dimulai dari 1 sampai 4. Nah, masih ingat sifat operasi penjumlahan? Kan dipecah lah, ini dalam bentuk pemecahnya, maka otomatis kita gabung, batasnya sudah sama, maka menjadi sigma 8i plus 5 ditambah dengan 2i plus 7. Nah, batasnya karena sudah sama, maka batas bawahnya i sama dengan 1 sampai 4. Hasilnya adalah sigma dari 8i plus 2i adalah 10i. Kemudian 5 tambah 7 yaitu plus 12. I-nya dimulai dari 1 sampai 4. Jadi bentuk sederhana dari notasi sigma tersebut adalah sigma 10i plus 12, I dari 1 sampai 4. Contoh yang ketiga, buktikan bahwa sigma I kuadrat min 6i plus 5, I-nya dimulai dari 4 sampai 7 ditambah dengan sigma I kuadrat plus 4i, I dimulai dari 3 sampai 10 itu nilainya akan sama dengan sigma I kuadrat min 4, I dari 1 sampai 12. Untuk pembuktian artinya ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Jadi ruas kiri kita samakan dengan ruas kanan, fokus pada batasnya saja. Maka untuk sigma yang pertama kita ubah batas bawah menjadi 1, dan sigma yang kedua kita ubah batas atasnya menjadi 12, sehingga diperoleh sigma 4 min 3, batas atasnya juga dikurangi 3 menjadi 7 min 3, maka I-nya harus ditambah 3 menjadi I plus 3 dikuadratkan dikurangi dengan 6 kali I plus 3 plus 5 plus sigma yang kedua batas atasnya kan harus 12, maka diperoleh 10 ditambah 2, batas bawahnya juga harus ditambah 2 menjadi 3 plus 2, I-nya otomatis harus dikurangi 2, maka diperoleh I min 2 kuadrat plus 4i min 2 sama dengan sigma dari I kuadrat min 4, I-nya dari 1 sampai 12. Nah, kita jabarkan. 4 min 3 batas bawahnya 1, 7 min 3 batas atasnya 4, I plus 3 kuadrat, I kuadrat plus 6i plus 9 min 6 kali I plus 3 menghasilkan min 6i min 18 plus 5 plus sigma yang kedua yaitu batas bawahnya menjadi 5 dan batas atasnya menjadi 12. I min 2 kuadratnya adalah I kuadrat min 4i plus 4 plus 4 kali I min 2 menghasilkan 4i min 8 sama dengan ruas kanan masih utuh, tidak berubah. Oke, lanjut. Kita peroleh, nah kita lihat batas bawahnya sudah sama yaitu 1. Kemudian batas atasnya juga sudah sama yaitu 12. Maka sigma yang pertama didapatkan I kuadrat plus 6i plus 9 min 6i min 18 plus 5. Hasilnya adalah I kuadrat min 4 dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya adalah 4. Kemudian yang kedua, sigma dari I kuadrat min 4i plus 4 plus 4i min 8 menghasilkan I kuadrat min 4 dengan batas bawahnya adalah 5 dan batas atasnya adalah 12, sama dengan ruas kanannya masih sama ya. Nah, berdasarkan sifat yang keenam,
Ketika notasi sigmanya saling berurutan, maka menghasilkan sigma I kuadrat min 4, I-nya dari 1 sampai 12, artinya ruas kiri sama dengan ruas kanan, dan itu adalah terbukti. Oke, contoh yang terakhir, yaitu contoh yang keempat, tentukan nilai X agar sigma 3K-1, K-nya dimulai dari X-2 sampai X plus 2 itu sama dengan 70. Nilai X-nya berapa? Kita tulis ulang dulu soalnya. Sigma 3K-1 K dari X-2 sampai X plus 2 sama dengan 70. Oke, kita gunakan sifat yang operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya kita pecah ya menjadi sigma 3K K dari X-2 sampai X plus 2 dikurangi dengan sigma 1 K-nya dimulai dari X-2 sampai X plus 2 sama dengan 70. Oke, sigma 3K terdapat konstanta, maka konstantanya kita keluarkan menjadi 3 kali sigma K. K-nya dimulai dari X-2 sampai X plus 2 dikurangi dengan, kita tulis ulang saja, sigma 1 K dari X-2 sampai X plus 2 sama dengan 70. Nah, kita jabarkan, tiganya masih tetap, maka sigma K dari X-2 sampai X plus 2 bisa ditulis X-2 ditambah X-1 ditambah X ditambah X plus 1 ditambah terakhir X plus 2. Kemudian dikurangi dengan, nah ini sifat yang kedua, suatu konstanta, maka batas atas yaitu X plus 2 dikurangi batas bawahnya X-2 ditambah 1 dikalikan konstantanya 1 sama dengan 70. Oke, kita selesaikan. Dari X-2 sampai X plus 2 ada beberapa yang bisa kita coret, sehingga diperoleh hanya nilai X-nya. X-nya ada 5, maka menjadi 3 kali 5X dikurangi dengan, ini juga bisa dicoret X-nya, maka tinggal 2 dikurangi min 2 ditambah 1 yaitu 5 kali 1 5 sama dengan 70. 3 kali 5X yaitu 15X min 5 sama dengan 70, maka 15X sama dengan 75. X-nya adalah 5. Jadi nilai dari sigma 3K-1 K dari X-2 sampai X plus 2 sama dengan 70 menghasilkan X-nya adalah 5.